Hai, aku Chae dari jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta tahun 2018. Saat ini aku berkuliah dan memasuki semester ke-7 dan alhamdulillah di sini aku dikasih kesempatan sama tim Ratu PTN untuk sharing tentang apa aja sih yang aku lakukan selama perkuliahan. Jadi kalau kalian tertarik tentang hubungan internasional, tentang lintas jurusan, stay tune di video ini. Sebelumnya, aku mau ucapin selamat untuk teman-teman yang berkesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Semoga perkuliahannya banyak membawa ilmu dan manfaat untuk teman-teman, dan untuk yang belum berkesempatan, jangan berkecil hati karena masih banyak pintu yang menunggu untuk dibuka sama teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih tahu poin-poin yang akan aku bahas selama video ini. Ini berdasarkan pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku selama aku berkuliah. Yang pertama ada lintas jurusan, belajarnya gimana? Terus yang kedua ada jadi mahasiswa, ngapain aja sih? Yang ketiga ada di HI belajar apa aja? Dan yang keempat, setelah lulus dari HI, jadi apa? Yang pertama, lintas jurusan, belajarnya gimana? Oke, jadi sebelumnya aku ceritain dulu. Jadi waktu aku SMA, aku ada di kelas matematika dan ilmu alam dan belajar itu selama 3 tahun. Terus kemudian ketika kuliah, aku ngambil jurusan hubungan internasional yang waktu itu di SBMPTN atau sekarang namanya UTBK, ada di ranah sosial humaniora. Jadi aku harus ngejar ketertinggalan aku di pelajaran sosial humaniora supaya bisa mengejar target SBMPTN aku. Nah, kalau dari aku sendiri ada seenggaknya 4 hal yang harus diperhatikan selama mengejar ketertinggalan di ranah sosial humaniora. Yang pertama ada niat, yang kedua ada belajar, yang ketiga ada be realistic, dan yang keempat dan yang paling penting adalah doa. Pertama, niat. Nah, di sini aku melihat niat sebagai pondasi yang mana dia akan mempengaruhi ke depannya cara belajar kita. Jadi kita pertama harus tahu dulu tujuan kita tuh apa sih belajar soshum, apa sih yang mau kita capai dari kuliah sosial humaniora. Nah, ketika kita udah punya tujuan dan niat yang kuat itu nanti akan membantu ketika kita berasa capek atau burnout tentang hal-hal yang kita pelajari, kita bisa kilas balik. Oh, aku punya tujuan di sini dan aku harus menggapai tujuan tersebut. Masuk ke poin selanjutnya, ada belajar. Nah, setelah teman-teman punya niat yang kuat, teman-teman harus memperjuangkan niat dan tujuan tersebut dengan belajar. Nah, belajar ini banyak banget metodenya, bisa mandiri dan bisa ikut bimbel. Aku sendiri dulu mandiri belajarnya dengan mencoba membagi waktu, juga pasang target, dan konsisten sama apa yang sudah aku jadwalkan dan rencanakan. Kalau teman-teman tertarik, bisa ikut bimbel karena menurut aku itu lebih efektif dalam mengejar ketertinggalan ya, utamanya untuk teman-teman yang lintas jurusan. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang belajar mandiri bisa tembus di UTBK, jadi semangat! Poin selanjutnya yang menurut aku juga penting adalah be realistic. Aku paham setiap orang punya kampus dan jurusan impiannya masing-masing, tapi ada baiknya ketika kita, utamanya yang lintas jurusan, itu mencoba untuk lebih realistis dalam memilih jurusan dan perkuliahan. It's okay, di UTBK kan biasanya ada 2 opsi ya. Yang satu bisa kalian gunakan untuk taruh kampus dan jurusan impian kalian banget. Yang kedua adalah jurusan yang cari aman, dimana kalau misalnya kalian udah yakin HI, mungkin bisa ambil kampus lain yang passing grade-nya lebih rendah daripada kampus pertama yang kalian pilih. Atau bisa juga ambil jurusan lain yang juga belajarnya hampir-hampir sama kayak HI. Tips terakhir yang menurut aku penting banget di lintas jurusan adalah berdoa. Nah, kalau ini sih sebenarnya lintas jurusan atau enggak tetap harus dilakukan ya. Tapi di lintas jurusan aku bener-bener mempercayai keajaiban doa, di mana aku sudah berusaha, aku sudah punya niat yang baik untuk melanjutkan perkuliahan, tapi semuanya kembali kepada Tuhan. Jadi aku saranin untuk banyak-banyak berdoa. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, jadi mahasiswa ngapain aja? Nah, sebelum masuk ke jawabannya, aku mau jelasin dulu ke teman-teman bahwa apa yang aku dapetin sekarang selama perkuliahan adalah sebuah privilege.
Jadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege karena nggak semua orang bisa berkesempatan untuk menjadi mahasiswa. Dan ketika kalian jadi mahasiswa, kesempatan untuk banyak hal itu sangat terbuka sekali. Jadi waktu inilah yang harus dimanfaatkan untuk teman-teman learn and grow, belajar dan berkembang untuk terjun ke masyarakat setelahnya. Untuk kegiatannya sendiri, aku membaginya menjadi dua, ada akademik dan ada sosial. Yang sosial ini sebenarnya lebih ke pengembangan diri sih. Oke, yang pertama dulu tentang akademik. Ini jelas tentang kehidupan kita di kelas, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengejar target nilai kita per semester. Dan menurut aku ini juga merupakan pertanggungjawaban kita atas niat kita di awal tadi, juga atas siapapun yang membiayai perkuliahan kita. Dan yang kedua, ada kegiatan sosial atau pengembangan diri. Nah, ini yang seru menurut aku. Karena di sini banyak banget pilihannya, banyak banget kesempatannya. Teman-teman bisa pilih mana yang kalian tertarik untuk ikuti, tapi aku membaginya menjadi 3 main point. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada volunteering, dan yang ketiga ada magang. Organisasi dan volunteering ini ibaratnya kita belajar untuk bekerja sama-sama orang, untuk belajar kerja kecil-kecilan, sebelum nantinya kita mau coba magang atau belajar kerja beneran, dan setelah lulus pastinya cari kerja yang beneran, yang profesional. Menurut aku, kegiatan pengembangan diri di perkuliahan ini sangat-sangat bagus untuk belajar dan tentunya berkembang supaya kita lebih mengenali diri sendiri, kita lebih tahu apa yang kita mau kerjakan di dunia ini setelah perkuliahan, dan itu akan sangat membantu banget untuk kita belajar bermasyarakat dan belajar bekerja. Next question, di HI belajar apa aja? In short, aku akan bilang banyak. Dan itu merupakan salah satu kelebihan akademisi HI atau orang-orang yang belajar HI, tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, teman-teman bisa juga lihat videonya Road to PTN yang sebelumnya udah di-upload tentang hubungan internasional. Kira-kira belajarnya tentang itu. Jadi ada politik internasional, kita juga belajar tentang politik domestik, hukum internasional, juga banyak sekali tentang negosiasi dan diplomasi. Dan kalau di kampus aku sendiri ada 2 penjurusan. Yang pertama ada ekonomi politik internasional, dan yang kedua ada keamanan internasional. Di ekonomi politik internasional kita belajar banyak tentang ekspor-impor, hukum dagang, investasi, kemudian relasi antar negara dilihat secara ekonomi, dan isunya juga berkaitan erat sama pembangunan internasional. Nah, kalau di keamanan internasional udah jelas banget kita belajar tentang perang, konflik, dan penyelesaiannya. Juga ada isu-isu kontemporer yang bisa terangkum dalam 17 point of SDGs atau Sustainable Development Goals, yang aku yakin sih teman-teman kayaknya udah pernah dengar atau bahkan paham tentang SDGs. Yang serunya lagi di HI adalah kita belajar tentang hal-hal yang up to date. Kayak misalnya di kelas aku sekarang lagi rame tentang COVID-19. Dan mungkin akan rame juga tentang dampak Eurocup terhadap ekonomi politik internasional. Kita juga belajar dari banyak sumber selain buku. Dari film juga bisa, misalnya seperti waktu itu aku mendatangi suatu seminar yang membahas tentang hubungan Marvel Cinematic Universe dengan propaganda Amerika Serikat. It's literally learning everything, and menurut aku sih itu seru. Menurut kamu gimana? Dan di HI juga sangat terbuka lebar kesempatan untuk belajar bahasa asing. Nah, teman-teman suka tanya nih ke aku, Kak, kalau aku bahasa Inggrisnya jelek gimana ya? Kalau aku cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gimana ya? It's okay, it's really fine, karena di sini, di HI justru adalah tempat kalian belajar mengembangkan kemampuan bahasa kalian, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya. Kita juga belajar beberapa skills utama dalam negosiasi dan diplomasi seperti riset, kemudian public speaking, interpersonal relations, dan itu bakal kepake banget nggak cuma untuk nanti pekerjaan yang sangat HI seperti diplomat, tapi juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kita masuk ke poin pembahasan terakhir, setelah lulus dari HI, jadi apa?
Yang pertama dan yang paling menjadi primadona kebanyakan anak HI adalah menjadi diplomat. Nah, memang skills untuk menjadi diplomat ini kita udah pelajari sebelumnya di HI, seperti riset, skill negosiasi, interpersonal skills, dan banyak lagi yang memang linier sama kewajiban sebagai diplomat. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak HI berkarir di bidang yang lain, seperti misalnya jurnalistik, menjadi peneliti, a researcher, juga writer, penulis di banyak platform. Kita juga berkesempatan untuk menjadi public relations, yang dimana aku juga sedang interest ke arah sana. Dan yang terakhir yang gak kalah menarik juga bisa menjadi entrepreneur. Untuk institusi kerjanya ada banyak banget pilihan. Lulusan HI bisa bekerja di kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, dan basically semua kementerian punya divisi masing-masing untuk melancarkan hubungan antar negara. Kemudian juga bisa bekerja di LSM atau NGO seperti WWF, Greenpeace, dan sebagainya, atau di organisasi internasional seperti ASEAN, Uni Eropa, United Nations, dan lain sebagainya. Juga tidak menutup kemungkinan lulusan HI untuk bekerja di private sector, karena banyak pebisnis dan perusahaan yang mungkin memerlukan analis public policy, government relations, corporate social responsibility, atau yang paling berhubungan dengan HI mungkin adalah hubungan antar negara dalam hubungan investasinya. In short, aku mau bilang kalau kuliah di HI itu seru banget karena banyak sekali ilmu dan pengalaman yang aku dapatkan selama perkuliahan, dan itu menjadikan aku belajar dan berkembang lebih banyak, lebih maksimal selama perkuliahan ini. Nah, kalau kalian tertarik sama topik-topik yang membahas tentang bagaimana caranya memaksimalkan waktu untuk masuk PTN atau perguruan tinggi lainnya, tentang perkuliahan, kalian bisa banget follow @road2ptn di Instagram, dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya, karena insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk kalian yang tertarik sama dunia hubungan internasional, bisa banget DM aku di Instagram. I guess they will put my username in the description box, so you can hit me up there. And buat penutup, aku pesan buat teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, stay safe and sane wherever you are, and see you!